dipanggil Cak Marsam. Saya dari komunitas Ludruk. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bunda. Pelaku seni tradisi, banyak pelaku seni tradisi yang kurang mendapat perhatian. Jadi Malang ini banyak sekali pengabdian di seni tradisi, baik itu wayang topeng, jaranan, dan ludruk, banyak sekali sini, tapi kurang perhatian. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mau tanya pada Ibu Dr. Sri Untari berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dalam hal penghargaan. Pada hal penghargaan itu jelaskan bahwa pemerintah wajib memberi penghargaan pada pelaku atau pada seniman yang mempunyai pengabdian dan dedikasi dan prestasi tentang pemajuan kebudayaan. Barangkali ini mewakili saya sendiri, juga mewakili teman-teman pelaku seni tradisi yang lain. Saya, Bunda, menjadi seniman ludruk mulai tahun 77 sampai sekarang. Jadi saya sudah 42 tahun ini mengabdi jadi pemain ludruk. Itu tentang dedikasi sudah, saya pikir sudah cukup ya. Tentang dedikasi atau tentang prestasi, ini mulai tahun 2010, ini yang tercatat ya. Mulai tahun 2010 sampai sekarang, setiap tahun ini dapat penghargaan, mendapat prestasi tingkat Jawa Timur. Jadi setiap ada lomba ludruk, saya selalu mewakili Kabupaten Malang dan membawa penghargaan, membawa piala gitu. Yang terbaru tahun 2015 itu saya terpilih sebagai penari remo ludruk terbaik se-Jawa Timur. Tahun 2017 saya terpilih sebagai sutradara ludruk terbaik se-Jawa Timur. Dan tidak main-main, pentasnya di gedung Cak Durasim Taman Budaya Surabaya. Tahun 2020 ini saya atas bimbingan Ki Soleh Adi Pramono, saya terpilih sebagai penari tradisi tunggal terbaik se-Indonesia. Tapi maaf, selama ini saya belum pernah mendapat penghargaan dari mana saja. Barangkali mumpung Bunda kesini, bisa menyampaikan aspirasi saya baik ke Pak Bupati atau Gubernur atau ke partai penjaringan. Nah, ini saya pikir tentang dedikasi dan prestasi ini sudah cukup untuk memenuhi kriteria sesuai dengan penghargaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu. Ibunda yang tercinta, mungkin saya hanya mengingatkan di era Panjenengan mau naik, kita pernah berkumpul bersama di aula Panjenengan, gedung koperasi, dan di sana banyak himbauan-himbauan dari pelaku budaya, dan mungkin itu tercatat oleh sekretaris Panjenengan. Mohon itu dibongkar dan apa yang bisa dikembalikan kepada kami pelaku budaya. Yang berikutnya adalah semacam apa yang dikatakan Cak Marsam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang tidak banyak dimengerti baik oleh kepala daerah, oleh kepala bidang, ataupun pelaku seni budaya sendiri. Karena di undang-undang itu ada 10 objek kemajuan kebudayaan, salah satunya adalah seni budaya. Jadi berbicara budaya itu bukan seni toh. Ada 10 bidang. Nah, di 10 bidang itu salah satunya seni budaya. Nah, di sini tugas-tugas kepala daerah untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar negeri ini menjadi sebuah kesatuan yang
hari ini sudah diobok-obok. Inilah tugas yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, mengacu Trisakti. Oleh sebab itu kami berharap Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 ini kalau bisa diperbanyak, bisa diberikan dan dibagikan kepada komunitas. Sekaligus banyak sekali sebenarnya kucuran-kucuran anggaran dari pemerintah daerah ataupun anggaran-anggaran dari kementerian yang notabene tidak bisa nyampe kepada pelaku-pelaku budaya. Karena apa? Ada syarat-syarat yang juga memang harus diperlukan. Wajib mempunyai NPWP, wajib punya nomor induk, wajib yang terakhir adalah akte pendirian yang disampaikan sampai dengan Kemenkumham. Ini tidak banyak dimengerti oleh teman-teman tradisional, sehingga kalau mereka ingin mencari begitu, akhirnya dana hibah. Sedangkan orot-orot Malang Kota sebagai pokok pikiran kebudayaan, pilot percontohan dari pemerintah, hari ini pun tidak terpakai. Ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Padahal Kota Malang adalah 6 besar Nusantara sebagai pilot percontohan. Namun tidak ada satupun gandolan-gandolan yang bisa dirasakan oleh teman-teman pelaku. Ini harapan kami, panjenengan yang duduk di Jawa Timur, lewat mungkin Ibu Gubernur, lewat Dinas Pariwisata, agar undang-undang ini bisa nyampe kepada hak-hak pelaku budaya. Khususnya juga panjenengan pengelola koperasi. Ajarilah kami manajemen, karena yang terus terang orang budaya ini manajemennya morat-marit, manajemen buka tutup. Apalagi kalau berbicara marketing, kami kalah sudah dimakan sama EU, karena marketingnya EU itu lebih cerdas dari kami. Nah, inilah apa yang kami rasakan. Kami hanya kuda tunggangan kala kami berkarya, dan itu dipakai oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah, tapi kala mereka berprestasi semacam Cak Marsam tidak pernah diperhatikan, termasuk banyak sekali rekan-rekan kami. Saya kira sementara itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun Pak Marsam dan Mas Yongki. Memang saya ada di komisi ini baru setahun. Biasanya ada di Komisi Keuangan dan Ekonomi. Tapi saya memang berusaha untuk bisa memahami dan mengerti apa sih yang terjadi di dalam kondisi-kondisi teman-teman budaya. Yang biasanya sering diskusi dengan saya Mas Ardi, memang dia sering cerita, Bu, konco-konco niku kondisi ini ngeten. Iya di, kayak gitu. Kemudian ini kan entitas besar, kan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Tapi menurut saya memang harus ada goodwill. Goodwill itu pasti harus berasal dari pemerintah pusat, tengah, atau daerah. Seniman-seniman kalangan provinsi harusnya diperhatikan oleh kalangan pemerintah provinsi. Seniman-seniman yang membawa nama nasional mestinya diperhatikan oleh pemerintah nasional. Seniman daerah seperti itu juga. Memang ini kan pemerintah ini terbagi-bagi tupoksinya. Tupoksi pemerintahan nasional itu berbicara tentang menyusun bagaimana kebudayaan nasional itu tetap menjadi jati diri bangsa. Kegiatannya ini berada di
Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Cuman ke bawah itu agak ngelewar Mas Yongki. Dan itu dulu kami sudah pernah menuntut supaya sama. Pendidikan itu ya sama. Kalau di pusat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu. Di sini juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dinasnya itu pendidikan tok, lah budaya masuk pariwisata. Akhirnya memang menurut saya, pandangan saya sendiri sebagai orang di dalam ya, orientasi kepada membangun budaya itu lebih pada orientasi ekonomi. Karena untuk kepentingan bagaimana bisa di exposure untuk hasilnya ekonomi. Ini kalau terjadi sih masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena menurut saya ada dua macam membangun kebudayaan ini. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai dan kebudayaan berupa kebudayaan fisik. Nilai-nilai itu spirit ya, ajaran-ajaran leluhur seperti mau copat itu kan sifatnya nilai-nilai. Bagaimana mengajarkan kita mulai Mas Kumambang sampai Pucung, tahapan-tahapan manusia hidup. Kalau dimaknai dari itu memang sungguh akhirnya jadi manusia yang hati-hati betul, nggak biayaan. Tetapi kita pun juga didera semacam itu tidak bisa terjadi karena siapa yang akan belajar dan mempelajari itu nggak banyak kan. Ini aja mungkin teman-teman udah Semalang Raya jumlahnya hanya segini misalkan toko-tokonya. Nah, tetapi ini jauh lebih baik daripada tidak ada. Lek gak ono wis gak ono wong belas iso maca paten itu, mulai Mas Kumambang sampai dengan Pucung. Saya aja yang generasi lahir tahun 60-an, ya lahir tahun 67, saya masih di sekolah SD diajari nembang. Jadi masih bisa, itu karena melekat waktu kecil. Nah, tapi kemudian generasi yang sekarang wong gurune gak iso nembang. Ya apa nih katanya belajar nembang? Apa mulai cerita wayang Purwo, belas tambahan. Apa iku? Sing dirui Gatot Kaca tok, kok soalnya iso miber. Liyane nggak tahu belas. Padahal kalau kita mau mencari sesuatu yang adiluhung ada di situ. Jadi memang pelan-pelan saya nyuwun waktu. Saya tidak bisa mengatakan ini dalam posisi yang langsung, nggak bisa. Tapi maka saya mulai dengan peduli pada hal-hal yang teruruk dan kemudian terbuka kayak ekskavasi ini. Tapi di luar itu secara pribadi kami keluarga kan tidak pernah berhenti untuk uri-uri itu dengan segala macam yang kami lakukan. Hanya sifatnya pribadi. Kita kan yang lebih kuat adalah institusional. Nah, mungkin sajane golek Kemenkumham itu juga nggak sulit kok sebenarnya. Sekarang ngetek yayasan gitu ya, yayasan brand apa? Kalau yayasan ini lebih rumit Mas Yongki. Kenapa? Karena memang biayanya lebih mahal dan kok mesti dibayar wong per wong. Pada akhirnya bisa mendirikan semacam perkumpulan budaya apa, itu tinggal menotariskan. Kalau yang kayak gitu murah. Kalau memang teman-teman kesulitan, saya punya tim saya yang biasanya nguruskan itu, karena adik-adik di Malang ini kami punya anak-anak hukum yang saya kumpulkan juga ya di rumah juang saya itu orangnya macem-macem. Ono wong hukum, ono wong politik, ono ekonomi, ono wong koperasi, ono tukang, ada macam-macam pokoknya. Karena saya ingin merespon aspirasi-aspirasi itu untuk saya telaah di sana. Nah, kalau yang seperti penyenang hati tadi sampaikan, misalkan ya apa Mbak Ontari caranya ngurus ini, oke nanti saya tunjukkan caranya dan insya Allah biayanya nggak banyak, saya bantu nanti kalau memang mau ini. Karena saya sudah membantu pembentukan koperasi-koperasi di mana-mana. Badan hukumnya waktu itu masih di zaman Pak Puspayoga itu notarisnya gratis, biasanya 2 juta itu gratis. Dan itu saya bantu teman-teman
dengan sangat, karena memang day to day itu saya ada di situ, sehingga akhirnya saya mengetahui dengan persis bagaimana problematika dan persoalan koperasi mulai awal sampai yang advance. Nah, khusus yang kebudayaan ini mungkin dari para paguyuban supaya mendapatkan perlindungan negara memang harus dinotariskan, dinotarirkan. Saya masih ingat waktu almarhum Pak Deboan tulis tanpa papan kasunyatan Kebon Agung nggih paring asma sinten Pak Marjono. Nah, itu ingat saya waktu itu, Bu Untari, ini teman-teman perlu nggih monggo Pak dikoordinir, nanti saya bantu. Waktu itu beberapa sudah, tetapi memang kemudian karena ya saya lebih fokus ada di dunia ekonomi tadi itu, sehingga tidak terlalu terurus dengan baik. Tapi sekarang saya ada di komisi yang membidangi bidang kebudayaan, bekerja di situ, artinya tupoksinya juga ada di situ. Nanti saya bisa lebih fokus untuk bagaimana aspirasi penjenengan menyangkut tentang kewenangannya tupoksi pemerintahan provinsi, saya bisa ngomong. Pak Sinarto ini Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur, bisa saya berikan masukan-masukan yang berkaitan dengan itu, karena memang pemerintah Jawa Timur memperhatikan Kopontren, memperhatikan dai, memperhatikan apa namanya bukan penggali kubur, apa itu moden, memperhatikan itu, tapi memang teman-teman budaya belum diperhatikan. Nah, sekati diperhatikan merok COVID. Mudah-mudahan doa penjenengan semua, ekonomi cepat membaik, vaksin ditemukan, sehingga orang bisa melakukan relasi-relasi ekonomi itu dengan tidak tertahan seperti sekarang. Kan ya ngomong maskeran ini siji sing nggawe masker ya sumuk, susi kayak aku ya sumuk ya. Sing disawang ya susi, kadang-kadang lali iki sopo. Banyak lupa, jadi karena memang hanya ketahuan socone mawon. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Marsam, Pak, saya diparingi kopiannya ya, kalau bisa. Kopian penjenengan dapat penghargaan itu, nanti saya mau bicara sama dinas supaya mencari orang-orang kayak penjenengan sak Jawa Timur. Mbuh neng Malang mungkin ada penjenengan, nang Magetan, Mojokerto dan sebagainya, kumpulin jadi satu, dikasih penghargaan pada waktu mungkin kemerdekaan atau hari kebudayaan, kan nggak ada ya, atau pas hari pendidikan, Mei hari pendidikan, sehingga saya akan usulkan itu. Karena kalau intinya kan penjenengan memang apa yang penjenengan, kompetensi penjenengan ini kan sakjane ya kudu diwarisno. Kok nek penjenengan kondur ning alam kelanggengan terus gak diwarisno, terus ya apa? Karena sing terusno. Iku mau lah kentrungan setengah jula-julian ya. Elo ngono iku ta. Nah, jadi memang itu bagian-bagian yang memang perlu untuk kita. Saya masih tolong dicatat ya, Pak Marsam. Sejenis Pak Marsam ada lagi nggak di sini? Banyak. Yang dapat penghargaan gitu? Banyak. Banyak itu kan banyak tok, kan ya apa lek nulis? Banyak. Wis nanti tolong ditulis ke Pak Soleh. Tapi saya diberi kopiannya, penghargaannya. Nggak hanya kemudian wong iki, nggak hanya gitu, tetapi ada bukti-buktinya. Nggih, itu nanti coba saya tidak berjanji, tetapi saya berusaha. Janjiku ditagih. Lek usaha tak laporno. Artinya lek usahaku berhasil ya alhamdulillah, usahaku turun berhasil aku tak berjuang maneh. Itu, nek janji dicatat. Si nyatet sapa? Selain penyanyi nyatet ya aku dhewe ya nyatet. Begitu kan. Maka saya bilang saya tidak janji tapi saya berusaha. Kalau usaha saya mentok, Pak mentok, tak mending ngono. Pak iki sik tahapan sampai sakmene. Jadi akan saya terus lakukan
dan yang ingatkan banyak karena teman adik-adik yang bersama saya ini adik-adik yang daihat menurut saya. Ada Mas Wiwit, ada Mas Bambang, ada Mas Dipo, Mas Kuku, Mas Dwi, yang Mas Tanto itu terus-terusan, Mas apa mana ya, Mas Ferry, ya, Mas Anis, yang terus ngikuti saya selama proses saya berjalan ini dan ngatur dari wong wedok sitok tibake wis padha menggelepar. Sing ditutne lho gak apa-apa. Sing ngetutne wis padha sing ngono-ngono. Ya ra, jujur. Nyari arek-arek iki mbok sikile kan rodone. Itune lah wong saya besok pagi-pagi sudah berangkat ke Situbondo. Pulang dari Situbondo bablas masuk Surabaya untuk kepentingan ngurus partai. Ya nggak pernah mandek begini nih. Terus saya nanti pulang mandi, diskusi, habis mandi bersih diskusi dulu sama suami saya tentang banyak hal. Mari ngono jam 12, jam 1 tidur, pagi bangun, udah lagi. Tiap hari selama hampir wis pirang puluh tahun nih. Mulai zaman pokoknya waktu jadi kepala sekolah nggak begitu, sik rutin ya jam 09.00 turu, jam 10 turu, ngono wis. Lah saiki kok turu sore ora iso turu ta no. Isone turu ndure jam 12 bendino. Nah jadi itu bagian daripada kehidupan kita bersama-sama. Saya kira ya alhamdulillah lah saya bertemu dan bisa mendengarkan. Satu soal kelembagaannya, 2 soal penghargaannya, 3 saya tuh repot loh lek karo panjenengan lek arep ngetekne usaha. Ojo-ojo usahane wayahe mlaku ditinggal joget. Iya kan? Makanya pengen juga sih sebenarnya mendirikan koperasi para seniman. Tapi kok sapa sing ngurusi? Enek enggak sing ngurusi? Orang sing ngurusi. Kalau ada orang yang mau ngurus, jadi pengurus ya, jadi ketua sekretaris bendahara, terus konsisten ngurus gitu nggak apa-apa. Di sini aja ngetekne koperasi ning kene. Rebutan utang lho. Ya nanti koperasinya koperasi jasa seni lah. Ya kan? Koperasi jasa seni. Jadi koperasi ini yang mencari dan menegosiasi dengan berbagai institusi yang membutuhkan kita, misalkan hotel, ya kan, kemudian pemerintah, kemudian pihak swasta yang lain. Pengurus koperasi yang nyari punya apa? Coba koperasi jasa seni Mangundarmo misal omongannya ngene iki mau. Oh ada kita punya seniman tari sekian banyak, tariannya bisa ini, mau menari apa? Gitu kan? Oh ada ludruk. Nah teken kontrak Cak Marsam budal pengurus koperasi ini yang teken kontrak itu ndak usah pakai duit, nggak pakai duit kalau itu koperasinya dapat duit untuk kesejahteraan anggota. Jadi dari sekian nilai kontrak nanti diberikan ke koperasi gitu kan, tapi koperasinya yang bergerak. Nah terus siapa ngerti nek ndek koperasi ini iso di pendopo gede latihan bareng. Ya kan? Saya bisa menghibahkan gamelan. Iya, kalau penjenengan ada ininya, ada lembaganya yang bisa saya hibahi. Itu sehingga kemudian di gamelan ono pendopone nggih belajar nari bareng, nggih belajar nembang, nggih belajar meditasi, ya kan? Ya. Begitu kita tek ngene iki kan nang nong iki kan kan gitu. Nah kalau mau memang mau loh ya, penjenengan kerso, tapi koperasi ini gak usah simpan pinjam. Kok pinjam dong gak usah nyimpan. Tapi koperasi jasa seni, koperasi desa wisata aja ada kok. Ya Pak ya, nanti penyen telaah para tokoh-tokoh, penyen pikirkan. Saya punya Mas Anis itu yang nanti bisa penyen ajak diskusi kalau nggak ketemu saya. Ki urusannya spesialis kebudayaan.
Sing rambut dawa iko spesialis ngurusi desa-desa. Harus sing sebelah ini. Nah, gitu. Kemudian ada yang khusus ngurusi anak nom-noman sing iko. Saya masih ngurus anak nom-noman yang lagi ngurusin sampah. Bank sampah. Kemarin di Dempok sana. Masih mau saya pikirkan ini. Karena sebenarnya kalau kita mau hidup, ini saya kan jadi ketua di Kopin ya, jadi ngurusinya kan se-Indonesia. Saya punya anak buah koperasi namanya Koperasi Kinaria. Itu koperasi film, arek nom-noman kayak film. Caranya siman pokoknya apa, tuku tiket film 1000 mimpi itu, impian 1000 pulau. Beli tiket itu sudah jadi simpanan pokoknya. Nah, kemudian simpanan wajibnya kalau nggak salah diambil dari apa gitu. Nanti kalau ini badi karena sudah ada ininya kan, tata cara bagi SAU, ya dibagikan SAU-nya di situ. Iso kok arek-arek ku nglakoni. Terus dia juga bikin sampah organik. Oh boy, iki katakanlah yo panganan mambu, sego mambu, kulite sawu, kulite semongko, kulite obat, pokoknya itu kayu ya. Yang bersifat makanan buah-buahan cemplungnya tadi siji, ada yang namanya ini gini, coba Mas Bambang Anon mau sih ini sebenarnya bisa dikerjakan sama penyenangan, gampang kok. Ayo Ki Suryo. Nah, nggak angel, mudah kok. Kalau mau ini bisa jadi, kalau nanti teman-teman mau koperasinya yang jualnya kemana? Ke petani, ke petanam, nandur kembang, nandur sapi sampai, nandur kembang, nandur pari, yang mana ya Mas? Nah ini loh, udah jadi seperti ini. Ini mall apa singkatannya Mas? Ini terbuat dari sampah organik. Ini dahsyat melebihi pupuk urea. Sudah diuji coba sama adik-adik di Jawa Barat, uji cobanya. Ini tadi WA saya, Mbak ya apa ini, teman-teman Jawa Timur mau tak bikinkan gitu. Aku tak ketemu mbak wong-wong di sapa sing gelem dhisik mau ini cara buatnya yang video YouTube. Coba kok tak cepet sing bagian sing kesuwen jembrenya priso, aduh gawe ini apa gampang mek botol iku lho kayak gentong biru gede ngene iku sembarang cemplung ning kono wis ta kulit opo enak apa kaya kulite menungso cemplung. Ayo mana deh Mas yang video tadi ikut tutupan dhisik. Jadi koperasi jasa seni Kosani bagus juga ya, Kosani koperasi jasa seni ya, Kosani nanti. Nah uyuhe sapi ya sudah dadi pupuk, uyuhe kelinci ya dadi, teleke wedhus ya dadi, Uyuhe menungso jadi. Oh tambah bagus katanya. Cuma golek rada angel. Kudu nyingkir dhisik. Saya pernah baca tulisannya seorang spiritualis Hindu yang beliau mengatakan kencing pertama manusia pagi itu diminum maupun diraup neneng rai wabi. Awak dhewe kan terstigma itu lho kencing, masa kan terstigma itu. Daripada kencing utang. Mana Mas bisa? Nah, jadi kalau memang ada ide untuk begitu, monggo nanti secara teknis tokoh-tokohnya siapa, silakan ketemu, membentuk koperasi itu minimal 20 orang, bukan itu Mas? Iki yo iso, tapi ada yang Jawa Barat. Ini kayak gini kilo wimbahku apa itu ateknya siji. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya Coba cepat Mas. Pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan-bahan Coba saya dulu. limbah dapur. Jadi ini adalah limbah dapur yang saya kumpulkan. Antara didik Mas. Terakhir
Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini nanti Kalau ini nanti sampah dapur atau sampah dapur yang bakal nggak ada. kawan-kawan itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan Terus lagi semua. bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair untuk bisa diaplikasikan nantinya pada tanaman. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya yang belum subscribe channel ini silakan tekan tombol Cepat, Nak. like itu. Cepatkan Kita dulu. tidak buat Nah, ini yes. menjadi suatu Oke. pupuk organik cair atau pupuk organik padat. Ini hanya akan menjadi tumpukan di tempat sampah. Ya wis, terus Mas. Jadi Bagus ini Mas. ada berbagai macam sampah Yes, dapur cemplung-cemplung dengan kacang nih. panjang. Cepet nah wis. Cepet teragelem tiba ya. Ada sampah dapur yang kadang tidak dimanfaatkan. Iya wis aja omong ae rek. Terus Kan cepet bahan-bahannya ini. mudah kita dapatkan. Ini sampah dapur Nah, wis ngerti ku sama dapur San. bisa diganti molas beras. Ya, ditambah karo pususane beras sih lho. Kasih digua. Kalau ada bisa menggunakan mol air hujan beras. Wis nanti videonya penyampaian piyambak. 12 liter. Ya, wis suarane ilangno Mas. Ben videonya dipersani. Intinya ini adalah hal-hal yang sifatnya sangat sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun. Gak usah dokter, kayak aku ora usah. Ora usah S loro, rasa S1 sekolah SD iso nglakoni. Misalkan teman-teman yang memang latar belakangnya sekolahnya tidak sampai tinggi-tinggi tapi iso nglakoni iki sambil berkesenian, sambil melakukan budidaya seperti itu. Nah, insya Allah kadang saya membentuk koperasi-koperasi di mana-mana ini karena ngene iki. Artinya tidak sing koyo dipersiapkan enggak. Mak pecudut ngono metu. Kalau memang panjenengan dhewe sing berminat jauh lebih gini. Dibandingkan kalau dari atas bentuk, contohnya apa? Kopuan-kopuan yang tidak bareng sama kami itu dibentuk tiap desa, akhirnya bentuknya geradakan. Ya sekarang ini yang hidup kira-kira tinggal 50%. Masalah dikasih dana hibah 1 juta, tambah meneh 1 juta. Ya ada yang bagus di Kebobang, di Pagak bagus, di Karangploso, tapi yang bagus tidak lebih dari 30%. Selebihnya mendrip itu. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang seperti disampaikan Mas Yongki dan Pak Marsam sabar karena ini by proses nih yang penyenan suwun, tapi saya akan coba untuk negosiasikan dengan Dinas Budaya dan Pariwisata agar kemudian nanti di Hari Pendidikan Nasional bisa menghargai para seniman-seniman, baik itu ludruk, ketoprak, ya, wayang wong dan yang ajaran kepang dan sebagainya, yang memang sudah pernah dapat macam-macam, sudah expert lah, wis wayahe dibantu itu. Apakah ada lagi? Monggo silakan. Oh banyak ternyata.